Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Gerakan Anti Kebohongan dan Premanisme Birokrasi di Kemenkes RI. Pernyataan refleksi diri menolak kebohongan dan premanisme birokrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka renungan Hari Lahir Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah naungan langit Indonesia dan semangat Pancasila, kita berdiri dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan suara yang jujur. Kita hadir bukan untuk menyulut kebencian, tapi untuk menyatakan kesadaran. Kita hadir bukan untuk membela atau memihak satu golongan, tapi kita hadir untuk mendorong semua unsur anak bangsa menyuarakan isi hati dengan jujur. Bukan menyebarkan prasangka atau kebencian personal. Tidak. Kita hadir untuk menyebarkan semangat untuk malu berbohong dan malu menggunakan kekuasaan secara sombong dan arogan untuk menghentikan dan memutasi pekerjaan sejumlah dokter hanya karena mereka berbeda pendapat dan berpikir teknis yang lain. Di hari lahir Pancasila ini, kami mengajak kita bersama melakukan refleksi diri. Apakah kita sudah mendukung cita Presiden Prabowo Subianto dengan tidak bertutur narasi yang penuh kebohongan, tidak memecah belah profesi, tidak hoax, dan tidak melakukan premanisme birokrasi yang bertentangan azas umum pemerintahan yang baik. Mari kita bersikap yang lebih Pancasilais dengan saling menghargai, bukan menzalimi, saling memperkuat, bukan memutasi, dan saling mengirim pesan kebaikan, bukan pesan buzzer yang memutar-balikan. Dan tentu saja mendukung ilmu secara reguler, bukan mengkooptasi kolegium secara otoriter. Kami bermaksud untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kejujuran adalah tiang penyangga kemanusiaan. Itulah sebabnya kami menolak kebohongan yang dibungkus jargon reformasi sistem kesehatan. Kami menolak korupsi di Kementerian Kesehatan. Kami menolak atas nama pelayanan kesehatan melakukan pembelian massal dan besar-besaran alat kesehatan yang tidak dibutuhkan, atau paling tidak dipersiapkan personil SDM-nya dengan baik. Misalnya sebagai contoh, pembelian ribuan USG untuk puskesmas dan alat massal cath lab jantung, padahal tidak ada dokternya di lapangan. Kami menolak program yang tidak dipersiapkan dengan baik dengan menggunakan pinjaman luar negeri dan bekerja sama dengan oligarki, apalagi dengan harga markup yang luar biasa. Ketiga, kami menolak premanisme birokrasi yang menggunakan kekuasaan secara arogan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk menindas tenaga kesehatan dan akademisi yang berbeda pendapat. Keempat, kami menolak Kemenkes menggunakan pendengung atau buzzer yang datang dengan fitnah dan menyebarkan kebohongan sistematis. Satu kebohongan yang harus ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kami menolak sistem yang menyimpan dari nurani dan akal sehat. Di hari lahir Pancasila ini kami memilih untuk jujur meski pahit. Kami memilih untuk bersuara meski sunyi. Kami memilih untuk berpihak pada suara kebenaran, bukan pada suara penjilat, pada kekuasaan yang semena-mena. Pancasila mengajarkan kita untuk adil, untuk manusiawi, untuk bersatu, untuk bermusyawarah, dan untuk berkeadilan sosial. Tapi hari ini nilai-nilai itu sedang diuji. Saat pejabat menyalahgunakan kekuasaan, saat kejujuran dibungkam, dan saat suara kami yang kecil-kecil ini dikecilkan oleh arogansi jabatan. Ini saat kita bicara, Ibu Bapak sekalian. Untuk itu kami memohonkan pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, agar mau mendengar suara kami. Kami hanya minta sedikit, tidak minta berlebihan. Mohon dipertimbangkan untuk segera mengganti Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena alasan-alasan dan pertimbangan nyata sebagai berikut. 1.
Menteri Budi Gunadi Sadikin dan pejabat Kementerian Kesehatan RI selalu melakukan keterangan-keterangan yang membohongi Presiden, membohongi kami, pelaku pelayanan kesehatan, membohongi rakyat Indonesia. Berhentilah berbohong pada media, pada Presiden kami dan pada kami rakyat Indonesia. Kedua, Menkes Budi Gunadi Sadikin selalu melakukan langkah-langkah yang mengadu domba dokter dan perawat, dokter spesialis yang satu dan lainnya. Ini hal yang benar-benar serius, karena kekompakan antar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan sesungguhnya sangat mahal, dan bila ini ditiup-tiupkan dan diprovokasi apalagi oleh Menteri Kesehatan, ini akan sangat berbahaya dengan akibat yang tidak dapat dibayangkan. Akan segera melumpuhkan semua unsur pelayanan kesehatan di Republik ini. Ketiga, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyuburkan praktek-praktek premanisme di birokrasi pemerintahan di Kementerian Kesehatan yang nyata-nyata melawan azas-azas good governance, melawan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Pejabat eselon 1 dan 2 seharusnya diajak untuk rasional dan bertata krama tinggi yang saling menghargai dan tidak berjiwa preman. Keempat, Menkes Budi Gunadi Sadikin selalu tidak menghargai dan suka mencampuri urusan teknis kementerian lain. Dari beberapa hal di atas, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menjauhkan pencapaian dan pemenuhan syarat minimal pencapaian Astacita sebagai standar kerja perjuangan politik. Hari ini kami pulang dengan semangat yang lebih menyala, dengan tekad yang lebih membela untuk terus jujur, untuk terus merawat kebenaran, untuk menolak segala bentuk kebohongan dan premanisme birokrasi. Hari ini hari lahir Pancasila. Oleh karena itu kami tidak takut, karena kita punya dasar yang kokoh, Pancasila. Kami tidak ingin tunduk pada orang-orang perusak sendi-sendi Pancasila. Kami bukan musuh negara, kami penjaga jiwanya. Kami bukan pemberontak, kami pemelihara nurani bangsa yang bekerja langsung untuk masyarakat yang sakit dan membutuhkan sentuhan tangan kami. Kami setia pada Pancasila dan kami ingin Astacita disukseskan dengan optimal dan maksimal. Merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Lawan! Lawan! Lawan kezaliman! Lawan kezaliman! Terima kasih.